Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Bukhari Muslim, sahabat Muaz bin Jabal memimpin sholat, lalu dia membaca Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Lalu ada jamaah yang belum pernah kasih minum ternaknya, maka karena panjang Muaz bacaannya, ini jamaah yang hadir mereka keluar dari jamaah. Lalu Muaz tahu bahwa dia keluar dari jamaah, maka dia mengatakan, munafik itu orang yang pergi. Maka dia melapor sama Nabi, saya tidak bisa terima itu tuduhannya Muaz. Maka dua-duanya dipanggil sama Nabi. Muaz menghadap sama Nabi, ini juga jamaah lapor sama Nabi dua-duanya. Ditanya, Muaz, betul kamu membaca? Ditanya, ini orang keluar, kenapa kau lari pulang? Dia bilang, panjang dulu bacaan imam. Dan itu akan dibahas tersendiri, Pak, tentang bolehnya memisahkan diri dari jamaah karena ada sebab. Dan ini tanda bahwa imam itu harus peka dengan makmum, harus tahu makmumnya, siapa yang ada di antara makmum ini, ya, harus peka. Nah, itu pemimpin itu tidak boleh orang-orang datang-datangan di situ, baik pemimpin secara amma, pemimpin umum, memimpin RT, memimpin lurah, memimpin masyarakat, memimpin sebagai gubernur. Tidak boleh orang baru di situ yang tidak tahu baru dia mau memimpin. Nah, dia tidak tahu siapa nanti yang punya hajat, yang punya masalah. Nah, itu Nabi pernah disifatkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, itu min anfusikum, sudah datang rasul dari kalanganmu sendiri. Itu artinya, Pak, pemimpin yang terbaik itu adalah orang yang dekat dengan rakyat, menyatu dengan rakyat, menyatu dengan masyarakat, menyatu dengan umat, karena dia akan datang menyelesaikan masalah umat. Ini kalau ada orang calon anggota dewan baru, bukan orang di sini baru moton dipilih, mundur mau saja, sembarang tong ini. Artinya jangan dia mengambil alih kepemimpinan seperti ini, orang tidak tahu masalah. Karena itu yang sekalian penting saya ingatkan, jangan kau onjo-onjo jadi imam kalau tidak disuruh. Disuruh pun kau tidak tahu wilayah di situ, jangan. Itu etika. Termasuk jadi muazin, tidak boleh azan di tempatnya orang tanpa izinnya. Imam di tempatnya orang tidak boleh tanpa izin. Ya, jadi jangan ganggu gugat wilayah ini. Jadi tukang azan, jadi imam di wilayahnya orang, jangan, kecuali illa biizni, kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izinnya. Meskipun kita penghafal Quran, karena menjadi imam bukan cuma sekedar bacaannya, tapi memahami. Dan Imam Ahmad menjelaskan dalam syarah kitab ini, itu sangat bagus sekali, bahwa meskipun satu jamaah tapi ada yang sakit, Pak, tetap yang satu itu patokan. Yang lain ini penuh jamaah tapi ada satu sakit itu yang dijadikan, jangan kasih panjang kalau ada sakit. Nah, betapa pentingnya itu dihargai seseorang, bukan dihargai saja secara mayoritas, tapi minoritas. Kalau ada ad-dhaif, ada as-sakim, ada wazal haja, maka itu tetap diperhatikan. Tetapi kata Nabi SAW, wa idza shalla ahadukum li nafsi,
apabila kalian itu sholat sendiri, sholat untuk dirinya, apa kata Nabi? Fal yutawil masya'a, silakan panjangkan berapapun yang anda mau, biar 1 jam kalau sendiri. Kalau berjamaah tidak. Perhatikan bahwa ada orang yang ikut sama kalian, perhatikan kepentingan orang. Tapi kalau sendiri, falyutawil masya'a, silakan sholat dengan masya'a, berapapun yang kalian kehendaki. Jadi kalau sholat berjamaah rumusnya pendek, kalau sholat sendiri rumusnya panjang. Faktanya yang mana lebih panjang Pak? Kita lihat, sholat berjamaah atau sholat sendiri? Saya tanya yang biasa jadi imam, kalau jadi imam pendek atau panjang dibanding sholat sendiri? Ya, kalau di sini kalau sendiri silakan, falyutawil masya'a, panjangnya tidak ada batasannya. Tapi kalau berjamaah, linnas falyukhaffif, ringan. Nabi SAW pernah begini, ma sallaitu khalfan imam qattu akhaffa salatik, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, aku tidak pernah sama sekali solat di belakang seorang imam yang lebih ringan daripada apa? Solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjamaah. Di luar solat, tentu solat 5 waktu yang dimaksud di sini. Bukan solat yang memang tadi sifatnya panjang, Pak ya? Karena Nabi SAW itu kalau solat malamnya, tahajudnya, ya solat panjang. Buktinya habis ya Al-Baqarah 286 ayat belum ruku. Tapi karena sifat itu solat sunnah yang memang dianjurkan panjang. Dan Nabi pada saat itu sebenarnya sendiri. Kemudian datang sahabat ikut di sampingnya. Lalu sahabat mengatakan, menyesalku ikut. Anjan dudui. Biasanya saya tidak malu-malu, saya bubar, tapi terlanjur mau ikut. Itu Abdullah bin Mas'ud itu menyampaikan begitu. Abdullah bin Mas'ud ketika dia baca 200, saya kira Nabi cuma baca sekitar 50-an, jadi saya ikut. Ternyata sampai 100, pasti Nabi berhenti di 200 sebentar. Ternyata 200 tidak juga. Pasti Nabi bilang kalau akhir Al-Baqarah pasti Nabi ruku. Ternyata selesai Al-Baqarah tidak juga ruku. Maka Abdullah bin Mas'ud dalam hati kecilnya, sendak tak begini tidak ikut kan. Jadi bukan cuma kita apa begini, sahabat juga ada yang mengungkapkan isi hatinya. Itu sholat malam. Dan itu kan pilihan. Kalau ini bukan pilihan Pak, kewajiban. Karena itu kalau pilihan dengan kewajiban beda. Kalau sholat malam itu kan kalau tidak sanggup Bapak ikut, tidak usah. Sholat saja sesuai dengan keperluan. Tapi kalau ini tidak bisa, ikut sama imam. Karena itu imam harus mengerti. Wa iza shalla ahadukum li nafsi fal yutawil masya'a. Karena itu ya sekalian, ya jangan super power ketika kita salat berjamaah, yang ringan saja. Tapi sekali ringan tetap punya standar. Rukuknya standar. Kapan itu? Minimal 3. Tapi tidak ada batasan jumlah itu. Kata Nabi SAW, sahabat mengatakan dalam menilai hadis itu salasat marat, 3 kali. Lau kana hadza hadisun sahih, kalau ini adalah hadis yang sahih, adalah wa huwa adna, itu paling terendah.
Artinya standar ruku itu ringan tapi paling kurang 3. Memang ringan tetapi 3 paling kurang. Dan riwayat Anas bin Malik, kadang Nabi itu dirasakan oleh sahabat sampai terasa seperti 10 kali membaca Subhana Rabbil Azim. Karena sahabat seperti mengulang-ulang itu Subhana Rabbil Azim. Kalaupun dia ulang 10 kali, Nabi belum bangun. Itu tetap standar. Tetap standar. Jadi tolong jangan tongki moro-moro ya Nabi bilang, lah mana imam? Tunggu dulu standar mana yang kita bilang panjang. Pendek di sini ringan bukan berarti bahwa melulu inna a'tainakal kausar. Baru wal asri, baru pakai di sini kan ringankan. Ringan itu tidak mesti wal asri dengan trikul. Standar Nabi adalah sabbihisma rabbikal a'la. Berapa ayat itu? Berapa? Nah, kalau hal ataka hadisul ghasyiyah itu standar. Itu standar. Ya. Wal fajr itu standar. La aqsimu bihadzal balad itu standar. Ya. Itu standar. Wal hafif di sini ringan, bukan ringan ukuran kita. Sebagaimana misalnya ringan yang ringan inna atana saja. Bukan, ada kondisi tertentu Pak, kalau perlu tidak perlu baca surah. Tidak perlu baca surah, tapi cukup membaca Fatihah, ruku. Diringankan karena kondisi tertentu. Nah, ini insyaallah jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita penting untuk salat berjamaah ini. Ya, Nabi juga selalu mengatakan inni la adkhulu fis shalah wa na uridu tatwilha fa asma buka as-sabi. Nabi pernah mau rencana panjangkan bacaan, tapi pas dia takbir dia mendengar tangisan seorang bayi. Apa kata Nabi? Pasti ibunya ini tersiksa. Maka Nabi katakan falyukhaffif makhafa, saya pendekkan itu bacaan karena antaftatina ummu, saya khawatirkan ibunya menderita. Ini Nabi Pak mau panjangkan bacaan karena utama baca Quran, utama perpanjang, tapi karena tangisan bayi dia menghargai seorang ibu di belakangnya. Luar biasa Pak, pemimpin kepekaannya seperti ini.